Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera merasakan sesuatu hal yang mengenakan di jiwa maupun di raga Anda. Oke, sudah lama saya nggak upload video karena saya lagi tirakat. Nanti cari tahu sendiri tirakat itu apa di Mbah Google. Oke, begini ya rekan-rekanku. Kalau Anda saat ini masih merasakan sesuatu yang aneh di badan Anda, ya, seperti Anda nggak bersemangat, pokoknya masih merasakan sensasi yang namanya psikosomatik itu, asam lambung, ya, kadang tuh enak, kadang nggak enak, ya, seminggu enak, terus berapa hari, wah muncul lagi. Atau bahkan Anda merasakan itu terus-menerus. Begini ya, saya paham, kalau Anda masih merasakan itu terus-menerus, ya, sensasi psikosomatik secara terus-menerus, tiap hari, tiap detik, itu adalah masih klimak-klimaknya, gitu ya, masih dahsyat-dahsyatnya. Tapi nanti suatu saat, suatu hari, Anda nanti lama-kelamaan akan menemukan yaitu sehari enak, sehari tidak, sehari enak, sehari tidak, atau nanti akan mendapatkan sesuatu yang misalkan seminggu sudah enak, sehari tidak enak, begitu. Nah, itu kenapa? Itu wajar, ya, wajar. Begini ya, kalau pikiran kita ini belum suwung atau belum hening, ya, suwung itu hening. Kalau pikiran kita itu belum hening, masih banyak ilusi, masih banyak rasa cemas, rasa takut, masih berpikir yang tidak-tidak. Nah, ini akan mempengaruhi yaitu sistem metabolisme di tubuh kita. Karena apa? Di tubuh kita itu reaksi-reaksi kimia, saraf-saraf, otot-otot, ya, kelenjar itu bisa dipengaruhi oleh pikiran. Ketika pikiran kita itu senang, ya, fresh, suwung, hening, maka metabolisme tubuh ini makin lama akan makin membaik, gitu. Saraf bekerja dengan normal, semua organ-organ ini bekerja dengan normal. Hormon-hormon juga bekerja atau mengeluarkan hormon itu sebagaimana mestinya. Nah, itulah jadi dasarnya pikiran ini bisa mempengaruhi ke raga kita. Itu. Nah, langsung saja kali ini adalah sering masuk angin, ya, kena angin sedikit gak kuat, kena hawa dingin, terasa bagaimana, mandi, terasa bagaimana. Nah, itu nanti akan saya bahas semua ya. Atau Anda sedikit beraktivitas sudah capek. Nah, begini ya. Oke, yang perlu kita pahami saat ini ya, kita termasuk saya dan Anda, ingat diri kita itu adalah alam semesta kecil. Sedangkan dunia ini alam semesta besar. Kita itu, tubuh kita itu, termasuk jiwa dan raga kita itu adalah percikan alam semesta besar. Nah, kalau kita misalkan ada angin, masuk angin, ya, merasa meriang, ya, di tempat panas misalnya merasa tidak enak. Terus saat musim hujan, kehujanan sedikit sudah merasa bagaimana. Nah, itu adalah tandanya bahwa kita itu tidak sinkron lagi dengan alam, yaitu alam semesta yang besar. Karena ingat, yang harus menyesuaikan dengan alam itu adalah kita, bukan alam menyesuaikan dengan diri kita. Nah, apa kaitannya dengan sering masuk angin itu, Pak? Terus takut dingin. Nah, ketika kita sudah tidak mau lagi membiasakan diri, misalnya melatih diri untuk keluar rumah, membiasakan dengan hawa atau udara di luar rumah. Nah,
nanti Anda akan tidak terbiasa. Akhirnya Anda bermusuhan dengan alam itu. Karena Anda nggak mau menyesuaikan diri, tidak mau beradaptasi, gitu. Jadi yang bisa kita lakukan, misalnya kita sering masuk angin, ada angin sedikit udah rasanya nggak karuan, pegel-pegel, kaku-kaku semua. Nah, itu bukti bahwa kita tidak sinkron lagi dengan alam. Maka kita harus menyatukan diri kita lagi dengan alam. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya kita harus bersahabat dengan alam itu. Kita rangkul, ya. Di luar sana itu banyak energi. Pohon mengandung energi, air, sinar matahari, tanah, semua mengandung energi. Nah, kalau diri kita sudah kita membiasakan, misalnya malam kita latih keluar, pagi kita latih keluar, siang kita latih keluar, ya. Membiasakan diri dengan terapi-terapi yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Misalnya kalau saat malam bulan purnama kita tiduran di tanah lapang, kita memandang bulan yang merupakan bapak angkasa kita, kita tertumpu pada bumi pertiwi yang merupakan ibu kita. Nah, itu sama aja kita terapi menyatu dengan alam. Ya, di alam sana banyak oksigen, bisa kita hirup. Ya, nah ini paling dahsyat lagi kalau kita mau meditasi di alam terbuka. Itu ya, misalkan Anda keluar meditasi di alam terbuka, badan rasanya begini, terus Anda langsung pulang. Ya saya paham itu. Kebanyakan kok begini langsung pulang. Kebanyakan gitu kan. Saya dulu juga begitu. Nah, sekarang saatnya Anda misalnya mau keluar rumah terus ada rasa segini. Kok begini-begini? Coba Anda bertahan. Ya. Bertahan, alihkan. Alihkan dengan yang lain. Ya, tetap tenang, atur napas, alihkan, tarik napas dalam. Begitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan, hanya itu. Kita mau minum suplemen model apapun, tolak angin, kita tetap akan masuk angin kalau kita tidak mau lagi mensinkronkan alam semesta kita ini, alam semesta kecil ini dengan alam semesta yang besar itu. Karena di alam semesta besar itu mengandung energi. Energi itu dibutuhkan oleh tubuh kita yang merupakan alam semesta kecil. Itu. Nah, sekarang itu ke masuk angin ya, masuk angin. Nah, masuk angin juga itu bukti sistem imun kita itu sedang drop, menurun ya. Itu kenapa? Itu bisa dipengaruhi dari pola makan kita, dan terutama adalah pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah semrawut, tidak hening lagi, maka sistem metabolisme, sistem kerja saraf, hormon, dan sebagainya di tubuh kita juga akan bermasalah. Nah, itu akhirnya menyebabkan nyeri sendi, nyeri otot, kedutan, terus capek, ya. Beraktivitas sebentar sudah capek, ataupun nggak beraktivitas merasa capek. Nah, itu. Nah, mulai saatnya sekarang saya mengingatkan diri saya dan Anda semua, ayo kita tingkatkan, yaitu yang namanya bermeditasi, baik di alam terbuka maupun di dalam rumah. Karena begini, kalau kita sering meditasi, berdiam diri, kita berimajinasi, boleh yang positif. Kita berikan afirmasi di diri kita. Ya. Kita kasih afirmasi, kita kasih sugesti di tubuh kita. Nah, kita diam. Itu nanti akan timbul sebuah energi. Ya. Energi di alam semesta besar ini akan diserap oleh energi yang ada di tubuh kita yang merupakan alam semesta kecil. Gitu. Ya. Kalau sering meditasi, nanti Anda akan bisa menemukan yaitu kedamaian. Memang dalam bermeditasi, kalau badan kita sudah gak nyaman meditasi, merasa gimana, nanti Anda akan terbiasa. Ya. Maka orang bisa itu karena terbiasa. Maka biasakan. Gitu. Sudah nikmati proses yang ada di tubuh Anda itu. Nikmati prosesnya. Nah, kalau sudah Anda lakukan itu, pikiran Anda sudah suwung, hening. Nah, disitulah sistem kerja dari otot, saraf, kelenjar, hormon, dan organ-organ kita akan bekerja dengan sebagaimana mestinya. Karena pikiran itu sangat dahsyat mempengaruhi ke badan kita.
Itu ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah yaitu kita bermeditasi. Selain Anda berobat, ya harus itu ikhtiar insani Anda. Kita bermeditasi, gitu. Anda mungkin, wah saya nggak ada guru bermeditasi. Gini ya, saya itu kan mantan penderita. Jadi saya tahu apa afirmasi-afirmasi apa, sugesti-sugesti apa yang saya butuhkan. Saya tahu karena saya pernah mengalami gitu. Nah, nanti Anda juga bisa tahu kalau sering berdiam diri, oh, saya ini butuh apa tubuh saya ini? Butuh saya sugestikan apa ya? Saya afirmasi apa ya? Misalnya begini, jantung, aku mohon bekerjalah dengan normal. Maafkan aku jantung, kalau selama ini aku mengabaikanmu, tidak memperhatikanmu. Nah, semua berbicara pada organ-organ kita. Kita belum pernah kan begitu. Saya dulu nggak pernah. Tapi setelah saya tahu ilmu-ilmu itu, saya mulai berbicara dengan organ-organ di tubuh saya. Saya afirmasi, saya beri sugesti, dan saya berimajinasi. Gitu. Nah, itu nanti Anda akan bisa menemukan yaitu yang namanya kedamaian di diri Anda. Itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Sebentar aja video saya ini. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.